Kisah Nabi Muhammad bagian 99, Duka Cita untuk Hamzah. Tidak cukup menganiaya mayat Hamzah. Hindun binti Utbah bersama wanita-wanita lain menganiaya mayat kaum muslimin. Melihat semua itu Abu Sufyan menghampiri seorang muslim dan berkata, "Mayat-mayatmu telah mengalami penganiayaan. Akan tetapi aku sungguh tidak senang juga tidak benci. Aku tidak melarang, juga tidak memerintahkan." Selesai menguburkan mayat-mayat temannya sendiri Quraisy pun pergi. Sekarang, kaum muslimin kembali ke garis depan untuk mensalatkan dan menguburkan mayat-mayat para syuhada. Rasulullah berkeliling medan tempur mencari jasad pamannya, Hamzah. Ketika dilihatnya jasad Hamzah sudah dianiaya dengan perut yang sudah terurai. Beliau merasa sedih sekali sampai beliau berkata, "Takkan pernah ada orang mengalami malapetaka seperti ini. Belum pernah aku menyaksikan suatu peristiwa yang begitu menimbulkan amarahku seperti kejadian ini." Selanjutnya beliau bersabda, "Demi Allah kalau pada suatu ketika Allah memberikan kemenangan kepada kami melawan mereka, akan kuaniaya mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab." Nah saat itulah turun firman Allah Quran Surat An-Nahl 16 ayat 126-127 yang artinya, "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Surah An-Nahl 16-126. Dan bersabarlah, hai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka dan jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Surah An-Nahl 16-127. Setelah firman itu turun Rasulullah memaafkan pihak musuh. Ditabahkannya hatinya dan beliau melarang orang melakukan penganiayaan. Di jalan, Rasulullah mendengar para wanita Bani Asyal menangisi para syuhadanya. "Tidak ada wanita yang menangisi Hamzah," ujar Rasul. Mendengar ini Sa'ad bin Mu'adz menyuruh para wanita Bani Asyal menangis untuk Hamzah. Rasulullah bergegas menemui mereka dan bersabda, "Bukan ini yang saya maksudkan. Pulanglah, semoga Allah memberikan rahmat dan tidak boleh menangis lagi setelah hari ini." Gelombang Abdullah bin Ubay. Rasulullah pulang ke Madinah dengan beban pikiran yang cukup berat. Fatimah Az-Zahra putri beliau membasuh luka-luka ayahnya dengan air. Ternyata, para tawanan perang Badar yang dulu dikasihani dan dibebaskan kembali memerangi kaum muslimin. Rasulullah teringat lagi kata-kata Umar bin Khattab dulu, "Ya Rasulullah, bunuh orang-orang ini agar tidak seorang pun berpidato mengobarkan api kebencian terhadap dirimu." Orang muslim pantang berbuat kesalahan untuk kedua kalinya. Karena itu, beliau memerintahkan untuk membunuh seorang tawanan yang tertangkap. Orang itu adalah tawanan perang Badar yang sudah dibebaskan. Rasulullah juga memikirkan belas kasihan yang diberikan kaum muslimin kepada pihak musuh. Semua muslim menahan pedang ketika mereka menemui Hindun di medan perang. Padahal jika dia dibunuh tidak akan terjadi Hamzah disiksa sedemikian rupa. Pembunuh Hamzah yang berkulit hitam itu sebenarnya juga tidak tahu wajah Hamzah. Hindunlah yang menunjukkannya. Pasukan Quraisy yang telah lari lintang pukang juga tidak akan kembali lagi untuk menyerang, apabila tidak dikejar oleh Hindun dan diberitahukan bahwa kaum muslimin tengah diserang Khalid bin Walid dari belakang. Kemudian Rasulullah pergi ke masjid. Di sana, beliau melihat ada tangis penyesalan pasukan panah yang telah jelas-jelas melanggar perintah Rasulullah. Hati beliau amat lembut karena itu beliau memaafkan mereka semua. Sebelum itu di sana beliau melihat Abdullah bin Ubay tengah berpidato agar orang-orang mencintai Rasulullah. Inilah gembong kaum munafik yang telah membujuk 300 orang prajurit kembali ke Madinah. Beberapa sahabat yang ikut ke Uhud melompat ke arah Abdullah bin Ubay, lalu menarik bajunya sampai terhuyung-huyung. "Mengapa kalian menyerangku pada saat aku menganjurkan kepada orang-orang agar patuh dan cinta kepada Muhammad?" Demikian Abdullah bin Ubay menjerit. Umar bin Khattab meminta izin untuk membunuh si pengkhianat itu.
Namun sekali lagi Rasulullah melarangnya. Bersambung bagian 100.